Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya anak-anak. Pembelajaran kita hari ini hari Kamis tanggal 3 September 2020. Yang sudah punya buku bisa ya sambil dibuka pembelajarannya di halaman 49. Buka bukunya 49. Kita masuk ke bagian risiko wirausaha. Jadi terdapat 3 penyebab yang menjadi kegagalan bisnis atau usaha, yaitu yang pertama sebagai berikut. Ya, yang pertama, masuk bisnis terlalu cepat. Kedua, kehabisan uang. Ketiga, kegagalan perencanaan. Ya, kegagalan perencanaan itu ada 3. Jadi biar Ibu jelaskan satu persatu. Risiko yang pertama yaitu masuk bisnis terlalu cepat. Itu kebanyakan orang yang terjun dalam suatu pekerjaan baru dengan tergesa-gesa akan mengandung berbagai resiko, baik dalam perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Jadi maksudnya gini, kalau kita pun terlalu cepat ya mengambil terlalu tergesa-gesa untuk menjalankan usaha, pasti itu ada resikonya. Kenapa? Karena tidak ada di situ yang namanya persiapan. Nah, hal tersebut itu dapat terjadi karena tanpa melakukan bisnis plan secara mendalam, atau selain itu tidak melakukan yang namanya analisis SWOT. Analisis SWOT, SWOT. Itu SWOT itu mengandung arti ya. S-nya itu istilahnya strength. Strength itu apa? Strength itu adalah kekuatan. Kalau W-nya itu weakness ya. Weakness itu adalah artinya kelemahan. Lalu opportunity ya. O-nya opportunity artinya adalah di situ analisis peluang. Nah, satunya lagi T-nya itu threats artinya ancaman. Jadi kalau kita menggunakan sistem SWOT ini, bisa saja kita tidak terjebak di dalam yang namanya risiko. Makanya dalam masuk bisnis itu terlalu cepat karena mungkin orang tergesa-gesa, tidak memikirkan yang SWOT tadi. Jadi kalau kita sudah melakukan SWOT tadi sebelum menjalankan usaha, mungkin kita terhindar yang namanya risiko. Tapi apapun pekerjaan kita pasti mengalami yang namanya risiko. Tinggal kitanya aja yang menjalaninya, menanggapinya bagaimana. Tapi kalau yang di dalam risiko wirausaha ini, untuk masuk bisnis itu terlalu cepat, termasuklah tadi terlalu buru-buru atau tergesa-gesa, lalu tidak menjalankan yang namanya memakai analisis SWOT atau SWOT. 2, resiko yang kedua itu kehabisan uang. Jadi kehabisan uang itu misalnya saja perencanaan perkiraan kebutuhan kas merupakan prioritas dalam menjalankan bisnis. Jadi kalau kita merencanakan mau buka suatu usaha ataupun bisnis, kita harus perkirakan dulu kas kita berapa ya. Jangan semuanya dihabiskan untuk modal usaha, sementara untuk operasional tidak ada kita pikirkan ya, untuk gaji. Jadi semua itu harus direncanakan, harus ada perhitungannya, direncanakan. Jangan hanya tiba-tiba semuanya tidak ada perencanaan, itu nggak bisa. Makanya kita harus mempunyai perencanaan. Jangan sampai kita kehabisan uang. Kalau udah kehabisan uang, tentu kita merasa itu resiko
akhirnya nanti usaha kita bisa tutup. Tuh, kehabisan uang ya. Karena apa? Karena tidak adanya perencanaan, tidak adanya perkiraan kebutuhan kas. Semuanya berjalan sesuka hati, ya kan? Jadi uang itu keluar masuknya tidak ada terarah. Makanya menjadilah itu suatu resiko. Resikonya nanti bisa saja usaha yang kita jalankan, bisnis yang kita jalankan itu menjadi bangkrut ataupun bisa saja tutup. Itu resiko wirausaha. Resiko wirausaha yang ketiga itu menjadi kegagalan perencanaan. Kalau kita melakukan bisnis ataupun usaha, tahapan yang didahulukan yaitu melakukan suatu perencanaan dan dikonsep dengan tulisan. Jangan hanya misalnya memang kita perencanaan kita udah matang, tapi cuman hanya di pikiran kita saja, tidak ada terkonsep, tidak ada tertulis, tidak ada laporannya, tidak ada misalnya proposal apa-apa ya, dana keluarnya nanti, dana yang ini, ya kan, harus terencana, harus tertulis di situ. Itu baru yang benar. Tapi kalau cuman perencanaan aja tanpa ada laporan keuangan atau perkiraannya hanya dihitung-hitung begitu aja, tidak ada tertulis, itu nggak bisa. Jadi semuanya itu harus ada yang namanya pembukuannya, ada laporannya, ya kan? Jadi kalau itulah tadi ya, ada 3 penyebab terjadinya kegagalan bisnis. Pertama tadi masuk bisnis terlalu cepat, kedua kehabisan uang, yang ketiga kegagalan dalam perencanaan. Lalu kita lanjut, terdapat 4 kategori utama dari kegagalan suatu bisnis, yaitu sebagai berikut. Bisnis itu sama dengan usaha. Jadi kalau bisnis itu tujuannya pasti untuk mendapatkan keuntungan. Jadi di sini terdapat 4 kategori utama dalam kegagalan suatu bisnis. Yang pertama tadi ya, kurangnya dana atau modal. Baru yang kedua, metode bisnis yang tidak mencukupi. Lalu rendahnya kualitas manajemen, kesalahan perencanaan. Jadi inilah paling utama di dalam suatu usaha, kenapa usaha tersebut bisa gagal. Ada 4 ya. Jadi selain resiko yang di atas tadi itu, yang 4 ini, wirausaha juga menghadapi resiko-resiko sebagai berikut. Ya. Ini kan tadi kata yang pertama, kategori utama dalam kegagalan bisnis, ya kan? Apa-apa saja ada 4. Terus sekarang resiko yang seorang wirausaha juga menghadapi resiko berikut. Kalau seorang wirausaha berarti resikonya itu ke dirinya. Jadi resiko apa aja? Yang pertama resiko karir, kedua resiko keluarga dan sosial, yang ketiga resiko finansial. Nah, mengatasi resiko usaha. Jadi kita tadi sudah tahu penyebabnya, ya udah tahu resiko wirausahanya gimana nanti. Jadi sekarang kita melihat bagaimana cara mengatasi yang namanya resiko usaha. Resiko usaha itu ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama, melakukan pengamatan mengenai hambatan-hambatan yang muncul di tengah perjalanan usaha atau bisnis yang baru dijalani. Jadi begitu kita menjalankan usaha kita harus tahu dulu, kita amati dulu hambatan-hambatan nanti di pertengahan jalan bagaimana ya usaha ini, apakah berjalan lancar, apakah nanti tidak ada pembelinya atau tidak ada pengunjungnya, ya kan? Jadi kita harus pikirkan dulu cara atau upaya apa yang harus kita lakukan supaya jangan ada yang namanya perjalanan usaha kita itu hanya sampai setengah-setengah, ya kan? Jadi sia-sia kerjaan kita itu. Jadi mengatasinya itu yang pertama tadi, melakukan pengamatan mengenai hambatan-hambatan yang muncul di tengah perjalanan usaha atau bisnis yang baru dijalani. Kita amati ya.
kita pikirkan apa hambatan-hambatannya nanti kalau usaha itu sudah dijalani. Lalu mengatasi risiko usaha yang kedua, sebagai wirausaha harus mampu memilih peluang usaha bisnis sesuai dengan kemampuan dan minat yang kita miliki. Kalau kita tidak mampu dan tidak minat, itu tidak akan jalan usaha kita. Tapi kalau kita memang kita mampu, mempunyai minat, mempunyai modal, ya segalanya, sudah cara-cara untuk menjalankan wirausaha, tentu usaha kita bisa maju. Jadi kalau gak ada kemampuan, minat dalam diri kita, jangan harap usaha itu akan bisa maju. Sebagai wirausaha yang ketiga ya, sebagai wirausaha harus mencari berbagai informasi mengenai kunci keberhasilan dan dari bisnis yang sedang dijalankan. Yang keempat, sebagai wirausaha, usahakan modal yang digunakan sesuai dengan resiko usaha yang diambil. Yang kelima, sebagai wirausaha harus memiliki kreativitas dan keteguhan hati. Yang keenam, mencari berbagai informasi mengenai prospek dari usaha atau bisnis yang paling baik sebelum menjalankan suatu usaha yang dipilih. Yang ketujuh, itu ada namanya melakukan pengamatan mengenai kebutuhan masyarakat yang paling banyak. Jadi kita pantau apa yang paling banyak diminati oleh masyarakat, apa yang lagi digemarin, ya misalnya kalau di bidang model pakaian ya kan, yang berganti itu modelnya nggak bisa itu aja, makanya kita selalu mengikuti perkembangan apa yang sedang diminati, bukan hanya dalam pakaian ya, kita harus melihat dulu apa yang digemari oleh masyarakat, itu bisa kita jadikan peluang usaha. Lalu masuk ke manajemen risiko usaha. Jadi manajemen risiko usaha itu merupakan ilmu risk management atau manajemen risiko usaha itu misalnya kita bisa ada baca sebagai kalangan para entrepreneur. Jika Anda berani menghadapi risiko, tentunya harus punya persiapan matang sebelumnya. Ingat ya, di dalam manajemen risiko menurut ya ilmu risk, bahwasannya di sini ada kata-kata jika Anda berani menghadapi risiko, tentunya harus punya persiapan matang sebelumnya. Berikut 4 langkah mudah manajemen risiko usaha. Yang pertama, identifikasi risiko. Baru ranking berdasarkan kerugian. Lalu yang ketiga, kontrol risiko. 4, monitoring dan review. Ya. Inilah manajemen risiko usaha. Nah, sampai di sini ya, kita ulang lagi yang dari pertama tadi pembelajaran kita, yaitu mengenai penyebab terjadinya kegagalan bisnis. Itulah termasuklah kalau udah punya kegagalan bisnis pasti menjadi risiko bagi wirausaha. Lalu kita membahas mengenai kategori utama dalam kegagalan suatu bisnis. Lalu kita membahas seorang wirausaha, risiko-risiko apa aja yang bisa diperolehnya. Lalu bagaimana mengatasi risiko usaha? Sampai ke manajemen risiko usaha. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk besok, pertemuan besok kan ada 2 les hari Jumat. Insya Allah nanti Ibu umumkan di classroom juga, bosannya di hari Jumat itu kita ulangan bulanan ya. Nanti soalnya Ibu kirim di classroom. Sampai di sini pertemuan kita.
tetap di rumah, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.